Fanny J. Crosby yang menciptakan lagu Selamat di Tangan Yesus. Satu lagu dari 8.000 lagu yang dia ciptakan selama dia hidup. Coba Bapak Ibu kita renungkan setiap kata pada bait yang pertama tadi. Dia berkata apa? Dia merasa aman dalam pelukan Yesus, selamat dalam pelukan Yesus, bahkan dalam teduh kasihnya dia bahagia. Walaupun dia buta, walaupun dia tidak bisa melihat dunia ini, tapi dia tetap merasa bahagia dan tidak membatasi dia untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kisah ini mau menginspirasi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya di awal tahun 2022. Bahwa apapun persoalan kita, apapun masalah kita, harus kita yakini bahwa tahun 2021 dengan setiap persoalan telah kita tinggalkan di belakang. Sekarang kita ada di tahun yang baru dengan setiap persoalan, setiap harapan, setiap rahmat yang baru. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita baca kitab Ratapan ini, kita akan temukan bagaimana seorang nabi yang begitu cinta akan daerahnya, bangsanya, harus mengalami persoalan, harus mengalami masalah. Tetapi dia tidak berkecil hati. Dia melihat untuk apa yang dijanjikan Tuhan. Walaupun bangsa pilihan Allah, kaum Yehuda, bangsa Yehuda itu harus hidup di pembuangan selama 70 tahun baru Tuhan menyelamatkan. Tapi Nabi yang menuliskan kitab Ratapan ini punya satu pemahaman, punya satu kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan punya kasih setia yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau ada di antara kita yang nantinya 70 tahun harus mengalami penderitaan, dibuang ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang jahat di mata Tuhan, kira-kira kita mau bikin apa? Kalau 2 tahun corona ada bersama dengan kita, kita sudah setengah mati. Tiket yang 200 sekian kita harus beli dengan harga 300 karena 100.000 rapid antigen. Yang dulunya hanya pakai KTP, sekarang harus pakai sertifikat vaksin. Yang masuk tidak bikin apa-apa, di depan pintu harus pakai barcode dan segala macam. Apalagi kalau 70 tahun. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam situasi yang tertekan, bangsa Yehuda mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka akan kehilangan, bahkan kehilangan kota Yerusalem dan bait Allah. Mereka kehilangan pegangan, mereka kehilangan andalan mereka, sebab bait Allah sudah tidak ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita bayangkan seandainya di kota ini tidak ada satupun rumah ibadah. Atau kalau bait Allah ini, rumah Tuhan ini dibongkar, kira-kira kita ngamuk tidak? Kita ribut tidak? Pasti mengalami berbagai macam persoalan. Tetapi di saat itulah Yeremia bangkit. Dia mau melihat bahwa setiap yang Tuhan izinkan ada maksud dan rencana Tuhan. Bahkan dalam
bacaan kita yang merupakan introitus kita. Dia katakan, Tuhan punya kasih setia itu tidak pernah habis, selalu baru tiap pagi. Kesetiaan Tuhan itu terlalu besar. Bapak dan Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, di tengah situasi yang saat itu dihadapi oleh bangsa Yehuda, seorang nabi yang ketika melihat pergumulan bangsanya harus bertindak, memberikan kekuatan kepada bangsanya supaya mereka melihat bahwa setiap maksud dari Tuhan itu harus digenapi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca lalu kita akan bertanya begini, kenapa bangsa pilihan Allah harus menderita? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bangsa pilihan Allah harus disiksa, dihukum, ditekan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah? Bahkan Allah mengizinkan itu. Itu dua hal yang harus kita renungkan bersama Bapak Ibu. Yang pertama yang saya mau katakan bagi setiap saudara dan saya, kadang Tuhan tidak memakai cara yang baik untuk mendidik kita. Tuhan memakai orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat di mata Tuhan, orang-orang yang tidak baik untuk mendidik kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, supaya jangan kita sama dengan mereka. Kadang kita akan berkata bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Dari tanggal 1 Januari saya rajin masuk gereja sampai 31 Desember. Kenapa selalu banyak persoalan? Kenapa selalu banyak masalah dalam kehidupan saya? Tetapi kita sering tidak menyadari bahwa semua yang terjadi Tuhan izinkan bagi Bapak Ibu saudara dan saya untuk melihat betapa besar kasih dan setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Kalau dari hari ke hari kita boleh menikmati setiap hari, maka semua karena kasih dan setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, kenapa bangsa pilihan Allah harus dihukum? Kita tahu bahwa bangsa pilihan Allah Israel di satu sisi dan Yehuda di satu sisi, dan dua sama saja, satu utara, Israel utara, satu Israel bagian selatan. Mereka harus dihukum. Ada tidak Bapak Ibu? Ada tidak orang tua yang membiarkan anaknya melakukan hal yang tidak baik? Pasti orang tua siapapun dia tidak mungkin mengizinkan anaknya untuk melakukan hal yang tidak baik. Oleh sebab itu orang tua pasti menegur. Tapi Israel kelewatan, Yehuda kelewatan. Sudah diberikan pengampunan tapi bikin lagi. Yang biasa saya bilang hari Minggu kita datang minta pengampunan dosa, hari Senin kita buat lagi, Selasa kita buat lagi. Karena ada hari Minggu kita datang minta ampun lagi. Seterusnya begitu. Bapak dan Ibu saudara yang diberkati Tuhan, dalam kemalangan yang dialami oleh bangsa pilihan Allah, kemalangan Yehuda yang diwarnai dengan kepedihan, kesedihan, Yeremia memutuskan tidak mengisi hatinya dengan hal-hal yang menghambat sukacita. Apa yang dilakukan oleh Yeremia? Yang pertama, dia boleh bersedih, tapi dia tidak mengisi hatinya dengan hal-hal yang menghambat sukacitanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Yeremia? Yeremia mengisi hatinya dengan hal-hal yang baik, dengan bersama mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap orang, selalu baru setiap pagi. Dia membangun keyakinan imannya kepada Tuhan Allah bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan
apa yang diminta oleh umat kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita baca sampai di situ, saya mau mengajak kita semua kembali merenung sejenak. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama di Taman Eden, apa pesan Tuhan? Atau kalau saya ganti pertanyaannya begini, ketika manusia diciptakan lalu ditempatkan di Taman Eden, apa tugas manusia? Ya, ada syarat ketika harus tinggal di Taman Eden: menjaga, merawat, mengelola, bertanggung jawab terhadap taman itu. Tapi ada satu larangan, yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan menghukum. Jatuhlah manusia ke bumi. Setelah jatuh manusia ke bumi, diberikan pengampunan, tapi masih juga berbuat. Terus manusia dibinasakan dari muka bumi. Tinggal berapa orang yang Tuhan izinkan untuk ada di tempat yang baru, bumi yang baru? Masih ingat Bapak Ibu? Yang di perahu besar itu, ya, 8 orang. Setelah itu apa yang terjadi? Manusia bikin dosa lagi. Iya toh? Manusia bikin dosa lagi. Tuhan menghukum lagi. Tapi Tuhan janji bahwa kalau di langit ada pelangi, maka tidak akan pernah lagi terjadi air bah. Air bah itu dia yang membinasakan dunia. Tsunami itu bukan membinasakan dunia. Tsunami hanya di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau air bah itu seluruh bumi ditutupi dengan air. Dimusnahkan, hanya tinggal 8 orang manusia dan sepasang-sepasang tiap binatang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, betapa luar biasanya Tuhan dalam karyanya. Dia berkreasi dengan caranya hanya untuk satu, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya tidak binasa, yaitu saudara dan saya memperoleh yang namanya hidup yang baru. Hari ini saudara dan saya ada di tahun yang baru, dalam hidup yang baru. Maka kita harus katakan, kalau ibarat kertas, kita sudah tulis pono, buang dia 2021, ambil kertas yang baru, tulis yang baik, supaya Tuhan bisa baca apa yang kita tulis itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, intinya ketika saudara dan saya ada di hari yang baru, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa seorang nabi seperti Yeremia yang mengalami bersama dengan bangsanya ikut merasakan sedih, tapi dia punya keyakinan bahwa pada waktunya Tuhan akan bertindak dengan cara Tuhan untuk menyelamatkan bangsa pilihan. Nah, maka saudara dan saya, kalau kita mengalami persoalan yang sama, apapun itu, kita harus berkata seperti Yeremia, bahwa pada waktunya Tuhan akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kedua dari cerita yang tadi saya katakan, kita kilas balik dari pertama. Perjanjian Allah dengan manusia pada saat itu, manusia harus menjaga, manusia harus merawat, mengelola apa yang Tuhan percayakan itu, supaya nama Tuhan Allah tetap dipuji dan dipermuliakan. Kontrak yang pertama dibuat. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dia mengirim para nabi, utusan-utusannya,
Tapi umat kepunyaan Tuhan ini tidak dengar. Dorang bikin terus. Lalu Tuhan sendiri turun dalam diri anak Allah yang maha tinggi untuk menyelamatkan manusia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsanya, orang yang dekat dengannya, tidak percaya bahkan mengusir, berniat untuk membunuh. Bahkan pada waktunya dia harus mati tergantung di atas tiang terkutuk pada usia yang ke-33 tahun. Dan setelah dia naik ke sorga, dia janjikan penghibur yang akan menuntun kita. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sampai dengan waktu itu pun masih banyak di antara kita yang belum mau menerima tentang nyanyian keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setelah menggambarkan penderitaan dan pergumulan seorang nabi, Yeremia mengisi hatinya dengan hal-hal yang baik. Kalau Bapak Ibu masih ingat, malam saya katakan, jangan biarkan hal-hal yang tidak baik itu mengganggu sukacita kita, damai sejahtera kita. Jangan diganggu, jangan diusik oleh hal-hal yang tidak baik. Sehingga sukacita yang saudara dan saya nikmati adalah sukacita karena Tuhan memberikan hati yang baru bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bertolak dari kajian itu maka ada beberapa hal yang harus menjadi pedoman kita di tahun 2022. Setiap orang, saudara dan saya, harus memiliki cara pandang yang baik dan benar terhadap setiap maksud dan kehendak Allah sebagai hak mutlak dalam kehidupan ini. Artinya apa? Artinya apapun persoalan kita, apapun masalah kita dalam kehidupan rumah tangga, suami, istri, orang tua dan anak-anak, kita harus melihat dengan cara pandang Tuhan. Bahwa apa sih maksud Tuhan untuk setiap persoalan ini? Apakah saya sebagai suami harus melakukan perubahan? Apakah saya sebagai istri harus melakukan perubahan? Apakah saya sebagai anak-anak harus melakukan perubahan? Perubahan apa itu? Perubahan cara berbicara, cara bertindak, cara berpikir. Tanyakan itu dalam pandangan Tuhan. Maka di hari yang baru, di tahun yang baru, kita akan melihat bahwa kasih setia Tuhan itu akan dinyatakan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, orang percaya harus mempercayakan Tuhan, harus percaya kepada Tuhan Allah dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita tempatkan Tuhan seperti yang tadi malam saya bilang, kita tempatkan Tuhan itu di tempat yang terakhir. Kalau sudah kepepet, setengah mati baru kita bateria Tuhan. Jangan. Pergunakan anugerah hidup yang baru, hati yang baru dalam kasih-Nya. Sehingga kehidupan di tengah rumah tangga, keluarga, di tengah persekutuan, di tengah lingkungan di mana kita bekerja, kita menjadi pembawa-pembawa damai sejahtera. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita belajar dari Yeremia tetap mengucap syukur dalam setiap persoalan kehidupan, sehingga kita mampu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema besar kita berjalan bersama Kristus, gereja menjadi saksi bagi dunia, dengan subtema hidup baru dalam kasih Kristus, harus memotivasi kita sebagai orang yang percaya bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah hidup yang harus menjadi berkat bagi sesama.
kasih yang Tuhan nyatakan di tengah kehidupan saudara dan saya, kasih itu juga yang harus kita bagi sesama kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari rumah tangga keluarga kita, dimulai dari saudara seiman kita, bahkan kepada sesama kita, sebagai bukti bahwa saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan Allah. Sehingga aminlah apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan mengerjakan apa yang menurut Tuhan terbaik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi mari cara pandang kita adalah melihat setiap persoalan dengan kacamata iman percaya. Apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga di hari yang baru, di tahun yang baru, kita akan berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan. Bahwa tahun ini kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir di tengah persekutuan jemaat diaspora.